Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, doa, pujian, renungan Jemaat Rantepao. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Yaya Boong. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri seluruh kegiatan kita hari ini dan sebelum kita beristirahat, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berikan kami kesempatan untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Tuhan telah menyertai kami sehingga kami telah melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Malam hari ini kami akan beristirahat. Sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami semua dimampukan untuk mengerti makna firman Tuhan, menghayatinya, dan disanggupkan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini dari Bilangan 13, ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian, ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan,
yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin dari antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak yang telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak akan maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka di hadapan kami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita merenungkan bagian pembacaan ini dengan tema renungan kita, optimis karena meyakini penyertaan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitab Bilangan pasal 13 ini berbicara tentang persiapan bangsa Israel memasuki negeri perjanjian Kanaan. Sebelum memasuki negeri perjanjian ini, atas perintah Tuhan, Yosua mengutus 12 orang pengintai yang diambil dari pemimpin-pemimpin suku Israel. 12 pemimpin dari suku Israel. Maksud pengintaian itu adalah untuk mengetahui keadaan negeri itu. Baik itu keadaan alamnya, keadaan penduduknya, kotanya apa berkubu atau terbuka. Itu yang disebutkan dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Setelah lewat 40 hari, para pengintai itu kembali membawa laporan kepada Musa dan kepada seluruh umat Israel. Ke-12 pengintai itu membawa laporan yang sama mengenai keadaan, mengenai realitas tanah Kanaan. Bahwa memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Mereka pun melaporkan bahwa kota-kota di negeri itu berkubu, penduduknya tinggi-tinggi. Bahkan di sana ada bangsa raksasa, orang Enak. Jadi ada tantangan di negeri yang berlimpah susu dan madunya itu.
Menyikapi tantangan itu 10 orang pengintai sudah pesimis. Mereka katakan, ya benar, negeri itu berlimpah susu dan madunya, tetapi kita tidak akan mungkin masuk ke sana. Karena penduduknya kuat-kuat. Penduduknya tinggi-tinggi. Bahkan di sana ada raksasa. Tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Ke-10 orang itu menambahkan kabar busuk mengenai negeri itu. Kabar busuk berarti kabar yang ditambah-tambah, dibesar-besarkan. Mereka mengatakan negeri yang kami intai ini adalah negeri yang memakan penduduknya. Jadi kita tidak akan mungkin masuk ke sana. Masuk ke sana berarti kita pergi mencari mati. Kita pasti akan binasa kalau kita masuk ke sana. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Itu kalau kita baca pasal 14 ayat 6, yang punya sikap dan pandangan yang berbeda. Di ayat 30 pembacaan tadi, di situ dikatakan, lalu Yosua mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Yang mengatakan, tidak, kita akan maju dan akan menduduki negeri itu. Karena kita pasti bisa mengalahkan penduduk negeri itu. Perhatikan, 10 orang menjadi pesimis karena mereka ini fokus pada tantangan, fokus pada pergumulannya, fokus pada raksasa yang ada di sana, dan memandang tantangan itu dari sudut kekuatan mereka sendiri. Mereka mengatakan, di hadapan mereka kami seperti belalang. Kami kecil sekali. Kami tidak berarti dibanding dengan mereka. Nah, ini mengecilkan potensi yang mereka miliki sendiri. Kami seperti belalang, kami kecil sekali, kami tidak berarti di hadapan mereka. Yosua dan Kaleb optimis bahwa bangsa itu bisa menduduki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bahwa bangsa itu bisa menduduki negeri itu yang disebut oleh mereka kuat-kuat, berperawakan tinggi, bahkan raksasa. Yosua dan Kaleb mengatakan kita bisa mengalahkannya. Sumber optimisme Yosua dan Kaleb adalah keyakinan pada penyertaan Tuhan. Secara bangsa itu telah membuktikan bahwa Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, telah mengantar mereka dengan selamat di padang gurun, berperang untuk mereka di padang gurun, menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun juga. Selain itu, mereka meyakini bahwa negeri Kanaan ini adalah negeri perjanjian, negeri yang memang disiapkan oleh Allah untuk mereka. Negeri yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Negeri yang dianugerahkan. Dia yang menjanjikan negeri itu, maka dia sendiri yang akan mengantar mereka dengan selamat memasuki dan memiliki negeri itu. Ini keyakinan Yosua dan Kaleb. Sekalipun demikian, sekalipun negeri itulah negeri yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka harus melangkah masuk. Mereka harus berperang, mesti menghadapi tantangan yang ada dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjalani hidup ini kita tidak lepas dari tantangan dan pergumulan.
Kita tidak mungkin membayangkan kehidupan kita lepas dari tantangan dan pergumulan. Selama kita ada di sini, tantangan dan pergumulan itu masih akan ada kita hadapi. Dan itu sebabnya orang mengatakan hidup ini adalah perjuangan. Dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini dibutuhkan sikap optimis. Orang yang optimis, yang optimismenya ada dalam Tuhan, akan melihat berkat di balik setiap tantangan yang hadapi dalam kehidupan ini. Orang pesimis sebaliknya, melihat tantangan di balik berkat. Karena itu orang pesimis cenderung tidak bisa berbuat apa-apa. Mundur sebelum berbuat apa-apa, sebelum berjuang. Oleh karena itu mari kita bangun sikap optimis itu. Kita membangun sikap optimis karena kita meyakini bahwa kuasa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setiap tantangan yang kita hadapi. Melampaui kekuatan apapun, sebesar apapun kekuatan itu, sebesar apapun tantangan itu, kuasa Tuhan jauh lebih besar dibanding dengan tantangan-tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Lebih besar dari raksasa, simbol dari pergumulan tantangan yang dihadapi bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Di dalam Kristus, Allah sudah menyatakan kuasanya yang besar itu dengan mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian. Semua kuasa telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Demikian proklamasi Yesus ketika ia bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat yang ke-18. Dan ia pun berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, sikap pesimis mesti kita jauhkan. Kita jauhkan dari kehidupan ini. Karena itu juga tanda bahwa kita tidak percaya, tanda ketidakkepercayaan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Meragukan kuasa Tuhan yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan maut itu. Orang pesimis akan selalu mengeluh, hari-hari hidupnya dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Dan orang pesimis adalah orang yang sebenarnya mematikan potensi dalam dirinya sendiri. Tidak menghargai potensi pada dirinya. Padahal Allah mencipta kita, sudah melengkapi kita dengan potensi dalam diri kita, kekuatan dalam diri kita untuk kita kembangkan. Dan orang pesimis cenderung membuat potensinya tidak berkembang, bahkan potensinya akan mati. Hidup dan masa depan kita, saudara-saudara, ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu mari kita melangkah memasuki masa depan bersama dengan Tuhan, menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Kita melangkah dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Ingatlah bahwa sebesar apapun tantangan dalam hidup kita, pergumulan yang kita hadapi, baik kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, semuanya akan dapat kita hadapi jika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi perlu ditegaskan, saudara-saudara, bahwa melangkah bersama dengan Tuhan berarti bahwa kita mengandalkan kuasa Tuhan, dan juga berarti kita mau menempatkan
setiap rencana kita dalam terang kehendak Tuhan, bahwa kita hanya mau taat dan setia kepada firman-Nya, kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kita akan tetap kuat dan terus bersukacita dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita. Juga di tengah situasi pandemi yang kita hadapi sekarang ini, mari bersama kita kembangkan sikap optimis, karena kita tahu bahwa kita memasuki kehidupan ini, melangkah masuk kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Ya, baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kembali tunduk diri di hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami untuk kesempatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan keteguhan iman kepada kami, bahwa dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan ini, kami tidak menjalaninya seorang diri, tetapi ada Tuhan
Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus menuntun kami dan terus menyertai kami, bahkan menopang kami dalam perjalanan kehidupan ini. Ya Tuhan di sorga, kami mohon kepadamu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, agar kami terus mengembangkan sikap optimis dalam menjalani kehidupan ini, dan menolong kami untuk menjauhkan sikap pesimis. Sebab sikap pesimis membuat kami tidak dapat berbuat apa-apa, oleh karena kami tidak meyakini kuasa Tuhan yang terus menuntun dan menopang kami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami, menyertai kami dalam seluruh keberadaan kehidupan ini, menuntun kami dalam setiap perjuangan, dalam setiap usaha dan kerja yang kami lakukan. Biarlah semuanya ini kami lakukan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sendiri, agar semua yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semua sungguh-sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hadirlah dengan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami secara pribadi, juga di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga, dan dalam kehidupan kami bersama masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau jaga dan lindungi bangsa dan negara ini. Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berikan hikmat untuk dapat memimpin kami dengan baik dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa dan negara ke masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, sertai kami malam ini kalau kami beristirahat, bangunkan kami dalam keadaan sehat besok untuk melanjutkan lagi berbagai aktivitas kami. Mengampuni dosa kami, menyambut kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan kita. Sampai bertemu pada program Lentera Malam selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.